Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang merasakan sukacita yang luar biasa boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh sampai di minggu yang ketiga ini. Kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan November dan kita akan memasuki bulan Desember. Kalau satu bulan penuh ini Tuhan menyertai kita, kita percaya bahwa semua karena Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk boleh mengambil saat teduh. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia yang paling terindah dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya Allah yang hadir dalam setiap ucapan syukur yang kita naikkan di hadapannya. Minta Roh Kudus untuk menyentuh setiap hati Bapak Ibu Saudara, sehingga setiap pujian penyembahan yang kita naikkan tidak sia-sia, tetapi boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati lebih baik karena menaikkan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau
lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu. Tiada lutut, tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Lebih lagi angkat suaramu dan katakan, oh ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah, ku sembah Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujianmu, angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Kudus. Kami datang membawa pujian kami. Kami datang membawa penyembahan kami
padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami panggil namamu Yesus, kami serukan namamu Yesus. Hanya namamu, hanya Engkau yang layak hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan namamu Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji menyembah namamu Bapa. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak. Lebih lagi sembah Tuhan. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berdaulat atas hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah namamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak terima pujian, dan hanya Kau yang layak terima glory. Oh, haleluya Tuhan. Kami mau nyanyikan hosana bagimu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Senda Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Inilah kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang kudus di tempat ini Bapa. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Lebih lagi angkat suaramu dan katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, haleluya. Bagi Rajaku, yes Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yakni. Katakan, ku nyanyi hosana. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yakni. Sama-sama katakan, ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan. Sebab Yesus Kau Rajaku. Haleluya, Dia yang berkuasa, yang bertahta dan layak disembah. Lebih lagi ku agungkan namamu, ku agungkan Yesus Raja. Yang berkuasa dan layak. Sekali lagi katakan, ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan
duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku agungkan dan ku tinggikan nama-Mu. Kau layak disembah. Kau layak sekali lagi katakan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat ini Tuhan telah hadir dan bertahta melalui setiap hati kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai dan menari bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Kita percaya bahwa roh Allah ada di antara kita, amin. Semuanya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Lebih lagi katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan, sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah. Boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh, sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Semuanya sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana. Haleluya. Amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan
yang datang dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih ada sukacita, amin. Amin. Boleh dulu colek kiri kanan, katakan semangat dong. Semangat. Haleluya. Biar langit dan bumi pujilah Dia. Amin. Sebab segala ciptaan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya boleh angkat tangan di atas kepala. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Yo. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Tuh lebih lagi, katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Haleluya. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai meriah bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Semuanya bersuka cita boleh lambaikan tangan. Luar biasa, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan sama-sama mempersiapkan setiap persembahan kita. Sebelum itu kita akan berdoa dan Ibu Mia akan bawakan kita dalam doa persembahan. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Kemurahan-Mu melebihi dari segalanya yang boleh kami nikmati, apapun yang boleh kami miliki. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur pagi ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kami yakin Engkau hadir pada saat puji-pujian. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami.
persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan ucapan syukur, dan juga persembahan khusus. Untuk mendasarinya ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Aku telah menunjukkan kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus menopang orang-orang yang lemah dan harus mengingat firman Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sungguh Tuhan, hal yang Kau ajarkan kepada kami lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kami memberi sesama, kami hanya menerima ucapan terima kasih. Tetapi kami memberikan hormat dan kemuliaan nama-Mu, itu tidak akan hilang Tuhan, tetap ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Engkau memberkati apapun latar penghasilan kami yang kami berikan kepadamu. Engkau memberkati kami semua Bapa di surga. Di dalam satu nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan menyaksikan Yus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Charles. Saya Vivi, saya Grace. Saya Fadil. Kami dari Malang Island akan membawakan Evaton News minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur atau Anda dapat memberikan secara langsung atau transfer melalui akun bank ini. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa retret Efatah akan dilaksanakan pada tanggal 23, 24, dan 25 Januari 2026 di Okojo, Batu Malang. Bagi Bapak Ibu yang telah setia dan terdaftar sebagai jemaat tetap Efatah akan diberikan fasilitas secara gratis. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang belum terdaftar dan hanya menjadi jemaat partisipan akan dikenakan biaya kontribusi sebesar 500.000. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah raya pertama yang diadakan pada setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah yang kedua pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 siang waktu Sydney. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam kegiatan doa malam pada hari Senin dan Rabu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Halo adik-adik, jangan lupa ya untuk menghadiri Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pada pukul 17 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 malam waktu Sydney. Jangan lupa join ya adik-adik. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk memperdalam pengetahuan akan firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengikuti Bible Study yang diadakan di setiap hari Jumat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama dengan kami dalam Saturday Morning Worship and Pray yang diadakan pada setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi waktu Barat atau pada pukul 11 pagi waktu Sydney. Halo Sobat Muda, jangan lupa ya untuk menghadiri ibadah Youth yang diadakan 2 kali dalam sebulan Pada hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa join. Dadah! Tidak terasa Natal sudah dekat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah Natal yang diadakan pada tanggal 24 Desember 2025 di Gereja GBI Efatah Malang. Jangan lupa join ya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website atau media sosial Efatah Church dan juga dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini.
kesempatan Youth Minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami satukan hati untuk mengangkat doa syafaat bagi bangsa dan negara. Pertama-tama kami akan membacakan ayat firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat ini secara langsung memerintahkan umat percaya untuk mendoakan para pemimpin dan pemerintah. Ada satu ayat lagi, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ini mengajarkan pentingnya berdoa untuk kesejahteraan tempat kita tinggal, termasuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak yang baik, kami mau membawa 7 benua. Benua Asia, benua Australia, benua Antartika, benua Eropa, benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan, juga benua Australia. Bapak yang baik, kami mau membawa setiap negara-negara yang ada di 7 benua ini ya Bapak. Kami mau menyerahkan semua para pemimpin kepala negara yang ada di 7 benua ini Bapak. Kami mau menyerahkan para pemimpin negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapak. Biarlah mereka dapat memimpin negaranya dengan takut dan gentar akan Engkau Bapa. Biarlah ada hujan pertobatan. Biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Biarlah amanat agungmu boleh tergenapi, sehingga tidak ada yang tertinggal ketika Engkau datang untuk menjemput kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat bangsa Australia Bapa, di dalam kepemimpinan Anthony Albanese Bapa, Perdana Menterinya ya Bapa. Bapa, berikanlah roh yang takut akan dia ya Bapa. Biarlah dia boleh memandang Engkau ya Bapa, Allah yang layak disembah. Berikanlah dia roh yang takut akan Engkau Yesus. Untuk Perdana Menteri ini Bapa, biarlah dia dapat menjalankan roda pemerintahan di Australia dengan takut dan gentar. Biarlah banyak jiwa-jiwa datang mencari dan menyembah Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah negara Australia ini boleh menjadi negara yang sungguh-sungguh, negara yang mau bertobat dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau membawa doa kami Bapa untuk kota Sydney Bapa. Engkau juga memberkati kota Sydney Bapa, juga gereja Ephata yang ada di Sydney. Di dalam pengembalaan Pastor Jimmy, Pastor Neni, Engkau mengurapi dengan urapan yang dari tempat yang maha tinggi Bapa. Tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan, marifat untuk pengembalaan Pastor Jimmy dan Pastor Neni Bapa. Engkau jadikan Pastor Jimmy dan Pastor Neni ini Bapa gembala yang sungguh-sungguh dapat mengembalakan domba-dombanya ya Bapa. Agar tergenapi amanat agungmu ya Bapa. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tertinggal. Semuanya boleh diselamatkan Bapa. Engkau memberkati Bapa dan Ibu Gembala Ephata ini ya Bapa. Di dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik di dalam pekerjaan mereka
maupun di dalam pelayanan dan juga rumah tangga mereka Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi staf-staf pembantu pengembalaan di Ephata ini Bapa. Juga semua para pelayan leader-leader ya Bapa. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, khususnya kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran. Engkau memberkati. Engkau pakai mereka berdua ini Bapa, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia ini Bapa dengan takut dan gentar akan Engkau. Biarlah negara Indonesia ini boleh benar-benar menjadi negara yang makmur dari bidang sandan dan pangan. Tidak ada rakyat yang miskin. Agar negara Indonesia ini boleh menjadi negara yang benar-benar aman dan tentram, jauhkan daripada segala macam pertikaian, peperangan, perselisihan. Engkau pakai aparat keamanan di negara Indonesia ini Bapa. Biarlah negara Indonesia boleh berjalan dengan lancar, dengan aman dan tertib. Biarlah negara Indonesia ini bukan sekedar menjadi negara yang hanya sedang berkembang, tapi biarlah negara Indonesia ini boleh menjadi negara yang sudah berkembang sama seperti negara-negara yang ada di luar sana ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau pakai setiap hamba-hambamu yang Engkau tempatkan di seluruh dunia maupun di Indonesia ini Bapa. Para misionaris Bapa, Engkau perlengkapi mereka ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya di mana mereka melayani, memberitakan Injil, di situ ada Roh Kudus yang menyertai dan menguatkan mereka, dan mereka tidak akan pernah takut apapun. Bapa yang baik, kami juga mau menyerahkan para hamba-hamba Tuhan ya Bapa, buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Bapa. Kau memberkati para gembala-gembala yang menggembalakan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Bapa. Engkau juga memberkati ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga tak lupa mau berdoa untuk gereja Ephata yang ada di Malang. Engkau memberkati para jemaat-Mu ya Bapa. Di setiap pergumulan apapun itu ya Bapa, Engkau memberkati baik di dalam bidang finansial, kesehatan, properti. Mungkin ada di antara jemaat-Mu di Malang ini Bapa, yang saat ini sedang ingin menjual tanah lahannya ataupun rumahnya yang belum terjual atau belum ada pembeli Bapa. Pergumulan jemaat-Mu sampai detik ini Bapa, kami mau datang dengan merendahkan hati kami, mau berseru minta pengastian daripada Engkau, belas kasihan-Mu Bapa, untuk para jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan penjualan tanah maupun rumah. Mungkin ada hambatan-hambatan Bapa. Bapa, Engkau buka jalan, Engkau memperlancar kepengurusannya ya Bapa, surat-surat semuanya Bapa, Engkau memperlancar ya Bapa. Biarlah semua boleh terjadi sesuai dengan sudut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau juga mau memberkati para jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Engkau memberkati ya Bapa. Biar semua diberi kesehatan dan bisa melayani Engkau kembali. Bapa yang baik, kami juga mau membawa doa untuk keluarga-keluarga Bapa yang saat ini mungkin dalam konflik Bapa. Engkau memberkati dan Engkau adalah Sang Juru Selamat, Sang Damai, Pembawa Damai. Biarlah keluarga-keluarga Ephata, khususnya yang ada di Malang ini Bapa, memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang hanya mengandalkan Engkau saja. Karena Engkau adalah sumber berkat. Dan ajarkanlah kepada setiap kami umat-Mu
untuk senantiasa tidak mencari berkat dari dengan cara-cara yang tidak Engkau inginkan. Tetapi kami hanya mau fokus kepada satu sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, Sang Pemberi berkat yang ajaib. Dan kami tidak akan pernah kekurangan. Tapi pertolongan-Mu kepada kami datang tepat pada waktunya. Kami mengklaim janji firman-Mu ya dan amin. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Tidak pernah kami kekurangan. Bahkan Engkau memberkati kami. Engkau menyediakan kepada kami tepat pada waktunya. Apabila ada sampai saat ini mungkin jemaat yang sedang mengurusi sengketa tanah, Bapa, Engkau turut campur tangan. Biar semuanya boleh terrealisasi dengan sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang beracara untuk masalah-masalah sesulit apapun. Manusia boleh menyulitkan, mempersulit. Tetapi kami mau mengandalkan Engkau Yesus. Kami mau datang dan berlutut di hadapan-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Biar semuanya boleh dilancarkan. Sehingga semua kepengurusan boleh berjalan dengan lancar. Bapa yang baik. Masih banyak lagi yang kami mau minta Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Ibu Narti. Kami tidak bisa mengetahui apa yang menjadi pergumulannya. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan memeteraikan setiap kita. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara semua untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya undang balik berdiri. Kita dengan pujian di hadapan Tuhan. Siapakah aku Tuhan, berharga di mata-Mu? Siapakah aku Tuhan, berharga di Kau memilihku Tuhan, dengan semua masalah.
dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan. Ku percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilihku Tuhan, dengan semua masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan. Ku percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, kekuatan. Ku percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar Dan lebih lagi katakan, Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan. Ku percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Selanjutnya kami serahkan pada Pastor Pipi yang akan bawa ke kita dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah sampai saat ini. Kami semua yang hadir di online maupun di onsite siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu karena firman-Mu adalah hidup dan kebenaran kami. Kami memilih tetap setia, melayani Tuhan, bertanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup kami. Biarlah firman ini memperbaiki, menegur Roh Kudus, tutup bungkus kami semua yang ada di sini supaya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, ungkapkan isi hati Engkau Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Untuk itu kami sangat membutuhkan Engkau Bapa. Berikan kami penghiburan supaya kami tidak marah dan tidak kesal hati akan firman-Mu, dan hiburlah kami supaya kami bisa berubah seturut kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Maaf. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Bentar ya. Puji Tuhan. Shalom yang di online dan di onsite. Shalom Bapak Ibu semua yang ada. Hari ini, kameranya kurang turun. Tim Malang semuanya oke? Oke, Pastor. Maaf. Hari ini kita akan belajar dengan tema penatalayan. Penatalayan. Saya percaya topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan di pagi ini dengan iman kita. Karena saya percaya firman yang didengar dengan iman akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Mari kita lihat slide pertama, yaitu penatalayan. Tim Malang, silakan. Penatalayan yang pertama. No, enggak pendahuluan. Penatalayan, Injil kita akan diaudit. Sebelumnya lagi, yang pertama kali. Penatalayan, Injil kita akan diaudit. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya kita hidup di dunia ini dan seringkali kita mendengar bahwa tiba-tiba ada audit datang, audit tentang laporan-laporan keuangan, audit tentang segala apapun itu. Sebelumnya kata penatalayan ini sudah pernah kita dengar di khotbah Bapak Gembala sebelumnya, yaitu di ibadah pertama. Hari ini saya akan membawakan di ibadah kedua tema yaitu penatalayan. Kita belajar tentang penatalayan. Karena penatalayan itu Bapak Ibu adalah sebuah konsep dari Alkitab. Nah, konsepnya itu apa? Penatalayan itu adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengelola dan bertanggung jawab, yaitu tanggung jawab di dalam menjalankan atau mengelola sebuah usaha milik tuannya. Jadi bukan saja di dunia ini kita harus diaudit, tetapi kita hidup di dunia ini juga akan diaudit oleh ilahi, akan diaudit oleh Tuhan juga. Di dalam menjalankannya yang Tuhan butuhkan adalah setia dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Kita dikasih kepercayaannya untuk mengelola. Jadi bukan karena kita itu memiliki harta yang banyak di dunia ini, terus kita kaya. Bukan, itu punyanya Tuhan. Kita adalah seorang penatalayan yang hanya mengelola usaha tuannya kita itu dengan benar. Seperti apa itu? Ya seperti contohnya, kita mengelola waktunya kita. Kita mengelola talenta kita, kita mengelola harta atau keuangan kita, dan kita mengelola tubuh kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu yang Tuhan berikan kita dalam sehari adalah 24 jam. Itu lumayan banyak bukan? Kita dipakai untuk tidur, kerja, masak, dan kegiatan yang lain, kegiatan rumah tangga. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus mempunyai waktu Tuhan. Waktu untuk Tuhan itu harus ada Bapak Ibu. Seperti apa waktu untuk Tuhan itu harus ada? Ketika kita bangun tidur, kita harus berdoa. Ketika kita bangun tidur, kita harus memuji Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Contohnya, kita sisihkanlah waktu 5-15 menit untuk berdoa pagi, mengucap syukur saat bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun.
sebelum kita memulai aktivitas. Kita bisa membaca atau mendengar audio Bible, menghadiri ibadah minggu, melayani Tuhan yaitu sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai multimedia, sebagai guru sekolah minggu, sebagai usher, sebagai koki, dan masih banyak lain lagi yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa mengunjungi orang sakit, kita juga bisa membantu anggota jemaat yang membutuhkan, dan masih banyak lain lagi yang bisa kita kerjakan. Mengikuti persekutuan doa, mengikuti Bible study, mengikuti doa malam, dan lain-lain. Dan masih banyak waktu untuk melayani Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, waktu yang kita berikan kepada Tuhan adalah sebuah contoh teladan yang kita tunjukin kepada dunia bahwa ini saya seorang pelayan. Pelayan Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan dengan gaya hidup kita seperti ini. Jika kita berdiri di tengah komunitas kita, maka kita bisa menjadi teladan hingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan di muka bumi ini. Kalau kita bisa menjadi teladan, orang di sekeliling kita akan mengatakan, walaupun orang Kristen, tapi baik ya. Walaupun orang Kristen, orangnya nggak sombong ya. Karena kalimat itu sendiri saya pernah mendengar dari tukang bangunan saya. Dia berkata begini, karena kalau kita borong, kita nggak perlu kasih makan. Tetapi karena saya mempunyai hati, saya nggak tega, saya masak buat suami saya masak mereka semua satu panci. Jadi pada saat saya beli bahan material, dia bilang, ibu orang Kristen tapi kok baik ya? Saya bilang, tidak semua orang Kristen itu jahat. Jadi jangan salah persepsi. Karena kekristenan yang diajarkan itu adalah kasih. Nah, bagaimana dengan bonus kekayaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu maupun saya sendiri? Bagaimana Bapak Ibu mengelola hasil harta kekayaan Ibu Bapak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya? Semua itu materi yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu maupun saya untuk mengelola kebutuhan adalah membutuhkan karakter atau sifat kejujuran dan kesetiaan. Jika karakter kejujuran dan kesetiaan itu tidak ada, maka sia-sialah laporan audit yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang hasilnya jika dunia meminta laporan yang tidak benar, hasilnya akan dipecat. Injil kita akan diaudit. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat untuk kehidupan kekristenan. Kita akan diaudit pada suatu saat nanti. Karena Tuhanlah yang akan mengaudit kita. Jadi bukan berarti seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa benar kita hidup sesuai firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu. Kita terima dan kita sebarkan Injil tersebut. Bapak Ibu, jadi di sini yang akan mengaudit kita adalah apakah kita hidup sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah menaati firman-Nya. Jika kita dikasih perintah sama atasan, terus nggak ditaati, apakah atasan kita happy? Bapak Ibu yang bekerja pasti tahu deh, atasan nggak bakal happy jika kita dikasih tugas membuat sebuah laporan dan tidak bisa memberikan waktu yang telah ditentukan. Apa yang terjadi? Atasan pasti tidak happy. Dan apa yang terjadi sama kita? Kita pasti juga tertekan. Karena kita tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jika anak-anak kita tidak taat terhadap perintah peraturan rumah yang sudah Bapak Ibu terapkan. Terus mereka melanggar peraturan tersebut. Apakah Bapak Ibu happy semua yang ada? Saya percaya jawabannya tentu tidak. Jadi Bapak Ibu, peraturan rumah akan mengubah karakter seorang anak, benar nggak? Peraturan rumah akan mengubah karakter seorang anak menjadi disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab. Begitupun dengan seorang pekerja, Bapak Ibu. Jika memahami peraturan kantor dan menghargai waktu,
tidak datang kerja terlambat, maka atasan akan happy. Ya enggak? Bagaimana dengan Tuhan kita? Bagaimana Bapak dengan Tuhan kita jika kita tidak hidup seturut dengan Tuhan mau, kita tidak taat, kita tidak bertanggung jawab. Apakah Tuhan kita happy terhadap kita? Ini menjadi sebuah tanda tanya. Kadang-kala kita tidak melihat Tuhan, jadi kita mengabaikan. Kita hanya melihat bos kita hanya melihat orang tua kita. Sehingga rasa takut kita bertanggung jawab, laporan kita berikan, kita patuh terhadap rumah. Dengan taat dan setia kepada firman Tuhan Bapak Ibu, maka karakter kita akan diubahkan. Menjadi lebih baik. Dan menjadi lebih manis. Karena cara berpikir kita akan berubah. Iya enggak Bapak Ibu? Kalau kita taat sama firman Tuhan, cara berpikir kita juga akan berubah. Cara berbicara kita akan lebih manis. Cara bagaimana kita memperlakukan orang lain itu lebih lembut dengan penuh kasih. Begitupun dengan cara memandang uang, waktu, semua itu akan berubah. Bapak Ibu, mari kita buka Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 2. Saya minta tolong Pak Kus. Apakah Pak Kus ada di onsite? Bisa minta tolong baca Lukas 16 ayat 1 dan 2. Silakan Bapak. Begini firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kus. Luar biasa firman Tuhan. Lukas 16 ayat 1 sampai 2. Kita tahu itu adalah perumpamaan seorang bendahara yang tidak jujur. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan harta dengan bijaksana. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Jika Bapak Ibu punya uang, pasti menggunakan dengan bijaksana. Memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga supaya tercukupi. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita juga untuk menggunakan harta kita dengan bijaksana. Bukan dengan menghambur-hamburkan harta atau uang tersebut. Nanti karena pada suatu saat akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. Jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka risikonya yaitu dipecat. Satu kata pecat, tapi pedesnya. Bapak Ibu, semua yang ada di sini baik di online maupun di onsite. Kita semua adalah penatalayan. Benar nggak Bapak Ibu kita semua adalah penatalayan? Benar. Karena seorang penatalayan adalah seorang pengelola yang bertanggung jawab di dalam menjalankan atau mengelola usaha tuannya. Jadi, suatu hari nanti Bapak Ibu maupun saya akan memberikan tanggung jawaban kepada Tuhan. Jika harta kita dipakai untuk menolong orang lain dan itu menjadi berkat, kenapa kita tidak lakukan? Ketika kita membantu, memberi, melayani, itu artinya kita sudah menginvestasikan tabungan rohani di surga, Bapak Ibu. Jangan kita ragu akan janji Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkata, jika kita setia, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar. Harus diingat ya Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu
Allah dan Mammon. Saya tahu, saya mengerti bahwa di dunia ini kita butuh harta atau uang selama kita hidup. Memang waktu kita lahir kita butuh uang. Waktu kita hidup kita butuh uang. Waktu kita meninggal kita butuh uang. Tapi Bapak Ibu harus ingat, kalau uang itu hanyalah sebuah alat transaksi. Uang itu adalah alat transaksi tetapi bukan tujuan. Jadi banyak orang berkata sama saya, loh pastor, kita kan butuh uang. Kita kan butuh makan, kita kan butuh minum. Kita butuh bayar iuran sampah, kita butuh bayar iuran pajak, dan lain-lain. Memang kita butuh uang. Uang itu kan adalah alat transaksi, tetapi bukan tujuan. Bapak Ibu, perumpamaan seorang bendahara, kita tahu seorang bendahara memegang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dia pegang itu secara kertas, bukan secara fisik. Sebelum itu saya bekerja di Indonesia, saya memegang juga laporan. Yang saya memberikan laporan ke bos saya bukan uang fisik, tetapi sebuah lembaran kertas. Saya memberitahu ada utang di luar berapa banyak yang belum tertagih. Kenapa tidak bisa tertagih? Hanya selembaran kertas. Karena uang itu adalah fisik. Uang itu mamon, Bapak Ibu. Banyak sekali manusia jatuh karena mamon. Kenapa dia jatuh karena mamon? Karena ketidakjujuran. Seorang bendahara yang tidak jujur akan jatuh dan akan dipecat. Kita contoh nih, dalam Alkitab. Pasti semua sudah tahu dengan tokoh ini, yaitu Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas adalah seorang yang sangat mencintai uang. Nah, saking sangat suka uang, bukan suka ya, cinta. Saking cinta uang, akhirnya pengkhianatan. Contoh lain ini, yang selain Yudas ya Bapak Ibu, kita lihat Ananias dan Safira. Mereka pura-pura dan berbohong. Akhirnya apa yang terjadi? Kematian yang menjemput mereka. Dan masih banyak contoh yang lain lagi tentang Mamon. Saya percaya semua yang di sini tidak mempunyai sifat seperti Yudas serta Anania dan Safira. Mari Bapak Ibu yang kita terima yang Tuhan sudah berkati kita sepanjang minggu ini. Soal angka. Tetapi yang Tuhan lihat dan Tuhan mau tahu adalah ketaatan kita. Dan pengelolaan kita serta tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca. Saya mengundang sebentar untuk baca firman. Jemaat Malang. Jemaat Malang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada Ibu. Sebentar ini. Boleh saya pick ya? Ibu Maria. Boleh Ibu Maria? Saya mengundang Ibu Maria untuk membacakan. Sebentar. Ibu Maria tidak bisa karena tidak kelihatan, kata Pastor. Oh, Ibu Maria tidak bisa karena tidak kelihatan. Maafkan aku, nggak tahu. Ibu Segar? Boleh Ibu? Mazmur 24 ayat 1. Silakan Ibu. Mungkin Kakak Charles bantu cari ayat Mazmur 24 ayat 1. Mari kita belajar tentang penatalayan. Penatalayan. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sampai 2.
Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Wah, firman ini sangat menegaskan bahwa Tuhanlah pemilik bumi ini. Jadi firman ini menegaskan bahwa Tuhan itu pemilik bumi ini dan seluruh isi bumi ini. Jadi bukan manusia yang menjadi pemiliknya. Manusia itu hanya pengelola, dikasih kepercayaan untuk menjalankan. Hanya menjalankan saja, Bu. Bapak Ibu yang terkasih, kita manusia ini hanya pekerja, hanya pelayan yang dikasih tugaskan. Bapak Ibu yang terkasih, waktu, uang atau harta, talenta, bahkan waktu dan hidup kita, itu semua hanya titipan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang semua yang ada di sini, jadilah seorang bendahara yang setia, yaitu penatalayan harta semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memberikan persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu tidak akan kehilangan harta. Bapak Ibu nggak bakal kehilangan harta. Kita memberi bukan berarti kita miskin, Bapak Ibu. Tetapi memberi persembahan dan perpuluhan adalah dasar pengakuan bahwa kita mengakui kepemilikan Tuhan. Yang kita berikan kepada Tuhan itu milik kita, tetapi itu semua adalah milik Allah. Jadi Bapak Ibu, kita membawa persembahan kita membawa perpuluhan kita, itu kita mengakui bahwa itu semua milik Tuhan. Jadi bukan berarti kita, kita ya apa ya begini begitu. Enggak, itu milik Tuhan. Kalau kita enggak kembalikan milik Tuhan, berarti kita mencuri. Sama saja kan, kalau kita enggak membayar pajak, berarti kita mencuri uang negara. Makanya kita, anak-anak Tuhan, hidup tuh harus disiplin. Jadi pada saat Bapak Ibu maupun saya, pada saat kita terima gaji, kita terima gaji kita terima hasil kita, harus kita ingat, titipan Tuhan. Itu hanya titipan Tuhan. Jadi, pada saat kita memberikan persembahan dan perpuluhan, harus kita ingat bahwa kita semua itu harus lakukan dengan sukacita. Sukacita berarti hati ini mengakui Allah adalah pemilik sejati uang atau harta tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya semua jemaat yang online maupun di onsite, Ephata, baik di Australia maupun di Indonesia, tahu akan hal ini, tahu akan kewajiban ini, membawa kembali kepunyaan Allah. Saya sangat percaya pada saat Bapak Ibu maupun saya memberi, kita nggak akan miskin. Pada saat kita memberkati, saya percaya Bapak Ibu juga akan diberkati. Saya pribadi selalu ingin menjadi orang yang memberkati orang lain. Saya pribadi, kalau bisa saya yang memberkati. Kalau saya diberkati, saya ucap syukur. Tetapi kalau bisa saya yang memberkati, Bapak Ibu. Saya belajar banyak tentang hal ini. Kalau bukan punyanya kita, janganlah kita mencuri. Sebaliknya kita memberi balik punyanya, tuannya. Mari kita buka slide berikutnya. Kak Cece Grace, silakan. Ya. Sebelumnya pendahuluan, Cece Grace. Iya. Injil adalah amanat yang harus dikelola. Waktu, talenta, harta
diarahkan untuk misi. Klarifikasi teologis kita diselamatkan oleh anugerah, lalu diutus untuk berbuah. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, saya minta tolong ibu yang di sampingnya Ibu Segar, Ibu yang Lili. berbaju merah, yang di dekat tembok, boleh kenalan? Maaf, kecil sekali saya lihat. Ibu Lili. Oh, Ibu Lili. Ibu Lili, mari silakan baca Efesus 2 ayat 10. Iya. Kita sama-sama dengar firman Tuhan. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lili. Sama-sama. Kita ini adalah buatan Allah. Berarti saya yang di online dan yang lain-lain yang ada di online, baik Ibu Monica, baik Kak Serin, baik Kakak James, dan baik Ibu Gembala yang di online maupun yang di onsite, semua yang hadir adalah buatan Allah. Buatan Allah adalah ciptaan Allah. Ya enggak Bapak Ibu? Nah, Allah menciptakan kita semua itu ada maksud dan tujuan. Jadi, waktu Tuhan menciptakan kita semua, bukan cuma asal-asalan aja Tuhan ciptakan. Bukan. Kita tahu kan bahwa kita semua itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita dipanggil di sini untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan. Ayat ini juga menegaskan bahwa kita diselamatkan karena mengerjakan perbuatan baik. Seperti bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Contoh tanggung jawab seorang bendahara adalah kejujuran, rajin, dan bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, contoh seorang bendahara yang terdapat di Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Kalau tidak keberatan ayat 1 sampai 8 ini, saya meminta jemaat setiap orang membaca satu ayat, boleh ya? Ayat 1 kita dengan, saya tidak bisa kelihatan dengan. Boleh dimulai di belakangnya Ibu Lili, siapa itu? Boleh ya Ibu? Lukas 16 ayat 1. Nah ayat 2 nanti Ibu Mei. Dan berikutnya sampingnya Ibu Mei, Ibu siapa ya? Nah, silakan Ibu. Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, ayat 2 Ibu Mei silakan. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat ketiga silakan Ibu. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat Tuanku? Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Berikutnya. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Berikutnya silakan.
Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Berikutnya. Ayat 6, jawab orang itu 100 tempayan minyak, lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lainnya sekarang juga 50 tempayan. Berikutnya. Ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Berikutnya. Ayat 8, lalu Tuhan itu menguji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Kita tadi udah mendengar ya, Bapak Ibu sudah membacakan semuanya. Menceritakan tentang bendahara yang tidak bertanggung jawab. Menceritakan tentang bendahara yang menghambur-hamburkan uang milik tuannya. Menceritakan tentang bendahara yang memalsukan laporan hutang untuk demi kepentingannya sendiri. Ini adalah contoh bahwa kita bisa mempercayai posisi orang tersebut, yaitu bendahara. Kita bisa percaya terhadap bendahara, tetapi ada kata tetapi di sini, belum tentu dengan kesetiaan dan karakter bendahara tersebut. Jadi yang Tuhan mau adalah kesetiaan, ketaatan, dan karakter. Di dalam kehidupan pekerjaan sekuler juga sering terjadi memalsukan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Bekerja tetapi mencuri waktu. Seperti laporan daftar hadir atau absen. Ada tetapi tidak bekerja. Atau bermalas-malasan jika tidak diawasi oleh bos. Tetapi jika ada atasan aktif atau atasan yang datang atau atasan yang sedang audit, nah mulailah serius bekerja. Masih banyak contoh yang lain lagi Bapak Ibu. Jadi ketidakjujuran bukan hanya masalah uang, tetapi kembali lagi yaitu masalah hati. Mari kita baca Lukas 16 ayat 10. Kakak Priti yang di depan. Mari silakan baca Lukas 16 ayat 10. Lukas 4 ayat 16. Lukas 16 ayat 10 kakak. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang Amin. Terima siapa kasih. yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih Kak. Saya percaya semua yang hadir di sini semuanya setia. Amin. Dalam perkara kecil semuanya setia. Amin. Tuhan akan memberikan kita perkara yang lebih besar lagi dan kita mampu. Amin. Menampungnya dan kita mampu dalam segala hal. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Poin-poin penting. Cece Grace, silakan. Terima kasih. Poin-poin penting. Wah, ini ada ayat banyak nih. Amanat agung berlaku pribadi. Karya diuji bukan jumlah acara tapi buah jiwa. Kasih Kristus mendorong kita. Mari kita baca
Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19, saya meminta kakak Yabes, dan Matius 28 ayat 20 Kak Efraim. Silakan. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih Kak Yabes, Kak Efraim. Bapak Ibu yang terkasih, penatalayan bukan hanya waktu dan uang serta pelayanan, tetapi penatalayan juga kita diperintahkan untuk pergi. Karena di situ ayat 19 berkata pergi. Jadi kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu, kalau kita pergi memberitakan Injil, apa yang kita butuhkan? Sebagai seorang misionaris yang pergi untuk memberitakan Injil, yang kita butuhkan itu waktu. Kedua apa Bapak Ibu? Uang, harta. Uang atau harta yang Bapak Ibu maupun saya miliki, mari saya ajak gunakanlah untuk mendukung pelayanan misi. Pelayanan misi Allah adalah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, maksud dari ayat 19 dan 20 adalah itu. Diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Tetapi yang dibutuhkan adalah waktu dan harta untuk mendukung, mensupport pelayanan misi Allah. Bapak Ibu, kita lihat poin berikutnya. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 15. Saya dari depannya lagi ya. Di belakang semua sudah belum? Udah dapat baca? Belum. Kak Charles. 1 Korintus 3 ayat 12. Nanti berikutnya Kak sebelahnya Kak Charles dan berikutnya lagi. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Amin. Silakan. 13. Silakan Kak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, ayat 14. Berikutnya yang belum atau di belakang, Bu Lili juga iya. bisa. Nyong. Demikian firman Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Berikutnya 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. amin. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah membaca semuanya, ibu-ibu juga. Bapak Ibu, ayat yang pertama kita dengar tentang permata. Kita dengar tentang emas, kita dengar tentang perak. Firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang permata
adalah membangun di atas dasar emas, perak, batu, permata. Sedangkan yang kedua adalah membangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami. Dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang berbeda. Yang satu dibangun di atas batu, permata, emas, perak, dan yang satu dibangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau Bapak Ibu mau membangun sesuatu pasti pilihnya apa? Pasti emas, perak, batu, permata. Saya percaya itu. Nggak ada kan orang yang mau bangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami? Nah, kedua ini mempunyai arti yang berbeda, tetapi semua tergantung dari kita sendiri, Bapak Ibu. Apakah kita membangun sebuah pelayanan dengan hati yang tulus dan taat, atau membangun sebuah pelayanan karena ego kita untuk mendapat pujian dari orang lain? Jika kita membangun pelayanan dengan hati yang tulus, berarti kita membangun di atas dasar emas, perak, dan batu permata. Tetapi kalau kita membangun sebuah pelayanan karena rasa ego kita untuk dapat dipuji oleh manusia, yaitu kita membangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami. Karena pada akhirnya hasil dari pelayanan kita akan diuji. Bagaimana kualitas pelayanan kita, bagaimana perbuatan kita, itu akan diuji pada akhirnya. Akan diaudit, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sempatkan waktu kita untuk melayani Tuhan dengan tulus dan taat. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Bangunlah hidup kita dengan fondasi yang beralaskan firman Tuhan. Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Pada saat harinya tiba, laporan audit ilahi, kita harus mempertanggungjawabkan. Karena kita seorang penata layan. Kita seorang pekerja yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita untuk mengelola. Tetapi pada saat kita mengelola nggak benar, aduh kasihan sekali kita. Sudah mengelola, akhirnya nggak benar. Akhirnya dipecat. Sungguh malang nasib kita. Kalau kita hidup, kita seorang bendahara yang baik, bekerja dengan baik, akhir kata kita bisa dapat uang pensiunan setiap bulan. Tapi kalau kita korupsi atau kita nyolong, kita dipecat, kita nggak ada uang pensiunan. Nasib kita jelek amat ya nanti pada akhirnya. Pada saat kita sudah memasuki usia tua, kita udah nggak produktif, kita udah nggak punya apa-apa. Sama. Jikalau kita melayani Tuhan dengan baik, di atas batu permata, di atas emas, di atas perak, kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita, dengan kesetiaan kita, dengan ketaatan kita, dengan kejujuran kita, saya percaya pada hari audit tiba, kita sudah menginvestasikan investasi rohani kita di surga dengan baik. Bapak Ibu, mari kita buka baca ini yang 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 20. Kak Charles, siapa yang belum, saya minta tolong yang belum baca firman Tuhan. Ayat 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 20. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Yang belum baca, Kak Charles bisa minta tolong. Ibu Yani, IKL, izin saya baca Besar Pipi. Ya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berikutnya, amin. Ayatnya yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Berikutnya, Jika apa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. amin. Berikutnya, yang terakhir. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih tim Malang, Jemaat Malang sudah membaca amin amin. Bapak Ibu terkasih, kasih Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita semua, saya mengajak mari kita semua tinggalkan hidup yang egois. Hidup yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi sekarang kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Yaitu bawa firman Tuhan kepada dunia yang belum mengenal Allah, yang belum mengenal firman Allah, dengan menjadi saksi pembawa damai Bapak Ibu. Saya percaya semua yang ada di sini mendengar firman Tuhan hari ini, mendengar tema Penatalayan hari ini, saya percaya semuanya sudah mendengar menjadi rema di dalam hidup kita masing-masing. Karena penatalayan itu adalah kita seorang pengelola yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap Tuhan kita. Usaha yang diberikan kepada kita, kita mengelola dengan baik. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, waktu, uang, pelayanan, berikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika harus berikan buat Tuhan persembahan tersebut, berikan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Jika harus memberikan perpuluhan itu dengan sungguh-sungguh, berikan dengan iman. Jika harus berikan waktu itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berikan dengan iman waktu kita itu kepada Tuhan. Berikan juga pelayanan kita, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Dan saya percaya pula pada saat kita anak-anak Tuhan memberi balik punyanya Tuhan, kita tidak akan miskin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan kita kemiskinan di muka bumi ini. Kemiskinan hanya dimiliki kalau orang itu dia malas, tidak mau bekerja. Semut saja bekerja, apalagi kita anak manusia. Kita manusia mempunyai otak, 2 tangan, 2 kaki. Saya sangat percaya anak-anak Tuhan dilahirkan untuk membawa damai, membawa sukacita. Bukan roh kemiskinan mengikuti kita, itu bukan Bapak Ibu. Jadi pada saat kita memberkati, pada saat kita memberi, saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Bapak Ibu, saya dulu juga tidak begitu. Saya menikah, suami saya selalu pegang janji Tuhan. Dan suami saya selalu bertanggung jawab bawa. Jika saya tidak bawa, Bapak Ibu, selama kami masih bekerja, 1 minggu dia nggak mau ngomong sama saya. Serius nih, saya nggak bohong. Dia bilang apa? Kamu kok nggak takut ya mencuri? Saya takut. Bawa kembali punyanya Tuhan, karena Tuhan berjanji Tuhan tidak berhutang, Bapak Ibu. Mari kita jadikan diri kita adalah orang-orang yang bisa memberkati orang-orang lain, membantu orang lain dalam kesusahan. Jadilah teladan Kristus di tengah-tengah komunitas kita.
Jadilah terang dan jadilah garam di tengah komunitas kita, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Itu adalah misi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk ke dalam kesimpulan. Cece Grace. Kesimpulan. Audit yang mengubah cara kita menghitung. Wow. Audit yang mengubah cara kita menghitung. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada saatnya akan tiba maka ada audit ilahi. Audit akan melihat laporan pelayanan kita dan mulai menghitung berapa banyak pelayanan yang kita lakukan. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi, mari saya ajak semua, maupun saya, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini tentang penatalayan. Kita renungkan kembali waktu kita, harta kita, dan pelayanan kita. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Berlandaskan emas, batu permata, dan perak. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mari kita naikkan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan lebih lagi katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri, lebih lagi katakan ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi angkat pujian ini sebagai bentuk pengakuanmu di hadapan Tuhan. Katakan ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Bapa, ya
sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pastor Tegi akan menutup kita doa berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan diri kami lagi, tetapi hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini tertanam di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu mengubah cara hidup kami, cara bertindak kami, dan cara kami melayani Engkau, Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak membangun dasar pelayanan kami dari kayu, rumput, dan jerami. Tetapi Tuhan, ajari kami membangun dasar pelayanan kami dengan emas, perak, dan batu permata, yaitu kehidupan yang penuh kasih, taat, setia, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolong dan mampukan kami di dalam perkataan kami dan pelayanan kami, sehingga pada saat hari audit tiba, kami telah siap memberikan laporan audit ilahi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Mampukan kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Hingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami telah berdoa, mendengar firman Tuhan, dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pastor Tegi akan menutup kita dalam doa berkat. Mari saudara kita angkat tangan dan satukan doa berkat ya. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Dia rela hidup miskin, menderita bahkan mati di kayu salib karena kasih dan yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah sistem imunmu semakin kuat, mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Engkau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu. Hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi dari yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan kepintaranmu, itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di surga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi katakan kami memuji-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib Tuhan. Sama-sama katakan ajaib. Tuhan kita.